Nama saya Bu Eri Susanti. Saya akan mengajar materi IPA untuk kelas 7 ini, yaitu IPA yang bagian fisika. Jadi yang fisika akan Bu Eri terangkan. Yang bab pertama yang akan kita pelajari adalah objek IPA dan pengamatannya. Nanti kita akan mempelajari dan membutuhkan penyelidikan IPA, yaitu terdiri dari apa sajakah penyelidikan IPA itu? Terdiri atas pengamatan, yaitu menggunakan panca indera. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kemudian membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Inferensi digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antara aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Kemudian mengkomunikasikan baik lisan maupun tulisan, yaitu baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggolongan materi IPA terbagi menjadi 4, yaitu ada fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi dan antariksa. Fisika itu mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kimia itu meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Untuk biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran Rennik, yaitu ukuran yang sangat kecil yang biasanya bisa dilihat dengan mikroskop, sampai dengan lingkungan yang sangat besar. Kemudian ilmu bumi dan antariksa mempelajari asal-muasal bumi, kemudian perkembangannya pada saat sampai sekarang ini, kemudian bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda lainnya. Nah, kita di sini akan membahas tentang pengukuran. Pengukuran itu apa? Yaitu pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nanti yang akan kita pelajari ada besaran pokok dan besaran turunan. Yaitu besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Kalau besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nanti juga akan mempelajari satuan dan juga nilai. Contohnya, misalkan kita mengukur panjang meja di ruang tamu 2 meter, maka panjang di sini akan menunjukkan besaran, meter menunjukkan satuan, nilainya adalah 2. Besaran pokok dan besaran turunan. Ada 7 macam besaran pokok, yaitu yang biasanya disingkat dengan PMS Jokowi. P adalah panjang, M adalah massa, S adalah suhu, J adalah jumlah zat, K adalah kuat arus, I adalah intensitas cahaya, dan W adalah waktu. Kemudian kalau besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya adalah luas yang diturunkan dari besaran pokok panjang, volume, kemudian gaya, dan lain sebagainya. Alat ukur nanti di bab ini kita akan mempelajarinya adalah alat ukur panjang, contohnya adalah meteran, mikrometer skrup, kemudian jangka sorong. Ada alat ukur massa, neraca, timbangan kue, itu semua alat ukur massa. Kemudian waktu, alat ukur waktu contohnya adalah stopwatch, jam pasir, kemudian matahari, itu bisa juga digunakan sebagai alat ukur waktu. Konversi satuan, apa konversi itu? Konversi itu penyetaraan nilai satuan. Yang akan disetarakan adalah besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Contohnya 1 kilometer diubah menjadi meter, satuan jam diubah ke detik, kilogram diubah ke gram. Sekian presentasi dari Bu Eri. Tugasnya adalah silahkan kalian melakukan pengukuran, baik menggunakan pengukuran panjang dengan alat ukur panjang, kemudian dengan alat ukur waktu,
waktu dan juga dengan alat ukur massa. Kalau misalkan tidak ada alat ukur massa, cukup menggunakan dua alat ukur tersebut dan silahkan nilainya sampai konversikan. Contohnya misalkan mengukur panjang meja ruang tamu ternyata panjangnya 1,2 meter lah, itu nanti sampean ubah silakan menjadi sentimeter atau desimeter dan seterusnya. Selamat mengerjakan tugas, semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.